adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih semuanya hari ini? Baik-baik aja kan? Kakak mau lihat dong, siapa sih yang semangat Bina Iman hari ini? Coba angkat tangannya. Kakak kayaknya belum lihat nih. Mana ayo yang semangat hari ini? Coba, siapa yang semangat hari ini? Angkat tangannya lebih tinggi. Oke, keren-keren banget nih semuanya semangatnya. Nah, kakak seneng banget nih karena kemarin Kak Citra lihat banyak banget adik-adik yang ikut Bina Iman. Bisa lihat nih fotonya di sebelah sini, ada lagi di sebelah sini. Keren kan? Banyak banget nih adik-adik yang ikut Bina Iman. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, sebelumnya minggu lalu itu kira-kira tema Bina Imannya apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Bener nggak ya? Coba ada yang bisa jawab lagi nggak? Iya, betul sekali. Temanya adalah Yesus sebagai teladan seorang anak. Pinter. Kira-kira tema minggu ini apa ya? Pasti pada penasaran kan? Oh iya adik-adik, hari ini kita Bina Imannya akan spesial nih, karena akan ada yang menemani kita, yaitu beberapa frata dan juga beberapa romo. Jadi adik-adik harus menunjukkan semangat. Semangatnya harus keren ya, kayak tadi, oke? Nah, jangan lupa juga buat adik-adik nanti difoto, kemudian juga di video ini ketika adik-adik lagi Bina Iman. Sehingga nanti minta tolong nih ke Mama Papanya untuk di-upload ke Instagram, kemudian di-tag ke Biasan Berna. Gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk follow IG-nya Biasan Berna dan juga untuk subscribe ke YouTube channelnya Komso Santa Bernadette, biar adik-adik semuanya bisa ikut Bina Iman setiap minggunya, oke? Oke, pada pinter-pinter semua nih kayaknya, tepuk tangan dulu dong. Nah, adik-adik, sebelum memulai Bina Iman, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Sekarang semuanya harus pasang sikap doa yang baik. Semuanya duduk yang manis, kemudian dilipat tangannya, kemudian dipejamkan matanya. Sudah siap semuanya? Semua siap berdoa? Oke, kalau gitu kita mulai doanya ya. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak sambil berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala berkat, bimbingan dan perlindungan-Mu yang senantiasa boleh kami terima hingga saat ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan Bina Iman kami. Kami mohon berkatilah kegiatan kami, utuslah Roh Kudus-Mu, semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kita juga mohon doa Bunda Maria, semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita kan sudah berdoa. Sekarang biar tambah semangat, adik-adik silahkan berdiri. Kita mau nyanyi ya. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Hai adik-adik semua, sekarang kakak mau menyampaikan cerita nih tentang orang Samaria yang baik hati. Adik-adik duduk dengan baik dan benar ya, kita dengerin ceritanya bareng-bareng. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari, lewatlah seorang pemuda yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba, seorang penyamun menghadang pemuda itu. Katanya sambil bersikap kasar. "Hei, ini wilayah kekuasaanku. Kamu dari mana dan apa yang kamu bawa? Serahkan semua itu kepadaku atau kamu tidak akan bisa lewat sini dengan selamat." Lalu pemuda itu menjawab dengan rasa takut. "Siapa kalian dan mau apa kalian daripadaku?" "Aku perampok yang ingin memerasmu. Serahkan segala harta yang kau punya kepada kami." Maka makin takutlah pemuda itu. Lalu pemuda itu menjawab, "Saya tidak punya apa-apa, Tuan. Kasihanilah saya." Namun penyamun itu tidak percaya. Lalu menghajar pemuda itu habis-habisan tanpa belas kasihan, hingga pemuda itu hampir mati. Penyamun itu merampas apa yang berharga yang dimiliki pemuda itu,
Seketika itu ia telah sekarat. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang imam melewati jalan itu, tempat pemuda terbaring tak sadarkan diri dengan luka yang sangat parah. Akan tetapi, imam itu hanya melihat pemuda, dan ia tidak peduli, lalu pergi. Kemudian, lewat seorang Lewi dari jalan itu juga. Tapi orang itu hanya melihatnya, lalu pergi tanpa menolongnya. Lagi-lagi, orang yang lewat di jalan itu tidak mau menolong orang yang habis dirampok itu. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang Samaria yang kebetulan juga melewati jalan tempat pemuda itu terbaring sekarat. Maka seketika itu, tumbuhlah belas kasihan dan rasa peduli dari orang Samaria ketika ia menemukan pemuda itu, lalu menghampirinya dan berkata dalam hati, "Sungguh kasihan orang ini. Baiklah kiranya aku mengobatinya dengan minyak dan membungkusnya, lalu membawanya ke penginapan." Lalu orang Samaria itu menaikkan pemuda yang sekarat ke atas keledainya dan hendak membawanya ke penginapan. Mereka berjalan hingga akhirnya bertemu penginapan. Sesampainya mereka di penginapan, orang Samaria itu berkata, "Pak, bolehkah kami menginap di sini untuk merawat pemuda ini? Tolong dia, Pak, dia butuh peristirahatan dan perawatan segera." Lalu pemilik penginapannya membalas dengan sangat ramah, "Tentu saja, Pak, di sini masih banyak kamar untuk tempat Bapak menginap dan membaringkan saudara Bapak yang sedang sakit ini." Setelah itu, menginaplah mereka di sana. Keesokan harinya, menjelang orang Samaria meninggalkan penginapan itu, berkatalah seorang Samaria itu kepada pemilik penginapan, "Pak, ini biaya buat penginapan kami dan perawatannya selama ia sakit. Apabila uang ini tidak cukup nantinya buat kebutuhan pemuda itu, kiranya penuhilah kebutuhannya. Nanti, aku akan menggantinya pada saat aku akan kembali kemari untuk membawa pemuda itu." Lalu pemilik penginapan menjawab, "Tentu, Pak, kami akan merawatnya di sini hingga ia sembuh nantinya. Bapak tidak perlu khawatir tentang pemuda itu. Di saat Bapak akan kembali kemari, ia akan baik-baik saja." "Terima kasih banyak, Pak. Saya pergi dulu. Permisi." Demikianlah cerita orang Samaria yang telah menunjukkan rasa pedulinya terhadap sesama. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan dan menyimak firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kenyo kan? Nah, tadi firmannya tentang apa? Ayo. Betul sekali, tentang orang Samaria yang murah hati. Kira-kira tadi apa sih yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Dia ngapain sih? Ya, orang Samaria tadi membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dia menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Kira-kira sikap apa sih yang ditunjukkan oleh orang Samaria itu? Ada yang tahu? Kakaknya sempat sebut loh beberapa kali. Ada yang tahu nggak? Coba-coba kita main tebak-tebakan aja ya. Jadi sikapnya itu terdiri dari 6 huruf. Depannya P, belakangnya I. Ada yang tahu? Coba adik-adik juga boleh loh tanya ke mama papa, minta bantuan mama papa. "Mapa, apa sih sikap apa sih yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang murah hati itu?" Ayo coba, ada yang tahu belum? Coba Kak Desma dikasih tahu kalau sudah tahu. Oh, ternyata ada yang tahu. Sikap apa? Sikap peduli. Nah, sikap peduli itu apa sih Kak sebenarnya? Jadi, sikap peduli itu adalah tindakan yang kita lakukan untuk memahami atau menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Bisa mama, papa, kakak, adik, teman-teman, kakek, nenek, siapapun. Nah, kira-kira sikap peduli ini bisa dilakukan di mana saja ya? Ternyata sikap peduli ini bisa
bisa dilakukan dimanapun, termasuk di rumah, dengan papa, mama, kakak, dan adik, dengan keluarga tentunya. Nah, dalam keluarga kita juga harus menunjukkan sikap peduli. Contohnya nih, papa dan mama. Papa menunjukkan sikap pedulinya kepada mama dengan membantu mama. Kalau mama sedang keberatan bawa barang, biasanya kan mama suka belanja nih, aduh pak berat gitu, terus papa buru-buru bantuin bawa. Itu papa menunjukkan sikap pedulinya kepada mama. Kalau mama menunjukkan sikap pedulinya gimana ya ke papa? Contohnya gini, papa pulang kerja, aduh papa capek banget nih. Terus mama tahu papa tuh suka banget minum teh. Jadi mama peduli kepada papa dengan membuatkan teh, biar papa merasa lebih tenang dan gak capek lagi. Seperti itu. Nah, kalau sikap peduli orang tua terhadap adik-adik itu seperti apa? Ada yang tahu? Nah, salah satunya adalah dengan membantu adik-adik dalam mengerjakan ataupun memahami tugas-tugas yang adik-adik belum mengerti. Jadi, ketika mengerjakan PR nih, bingung gimana ya ngerjain PR-nya, kok aku nggak ngerti ya. Nah, mama atau papa akan menghampiri adik-adik untuk membantu. Sini, mama bantuin mana yang belum ngerti. Seperti itu kalau orang tua menunjukkan kepeduliannya kepada adik-adik. Sekarang kebalikannya nih, adik-adik menunjukkan kepedulian kepada mama, papa, atau kepada orang tua. Bentuknya seperti apa? Banyak banget. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Boleh loh dituliskan di bawah di kolom komentar. Nah, salah satu contohnya adalah adik-adik membantu mama untuk menyapu ataupun mencuci piring ketika mama juga terlihat kelelahan. Contoh lainnya nih ke papa misalnya ya, adik-adik membantu untuk cuci mobil, temenin cuci mobil nih papa nih, ataupun menyiram tanaman ketika papa juga lagi siram-siram. Itu yang bisa adik-adik tunjukkan sikap pedulinya kepada orang tua. Sekarang, kalau adik-adik menunjukkan sikap peduli kepada kakak atau kepada adiknya, seperti apa sih? Nah, yang bisa adik-adik lakukan adalah misalnya ketika adik lagi sedih nih, ada adiknya sedih, aku sedih, nilai aku jelek gitu. Kakaknya bisa menghampiri, kamu kenapa? Kok sedih? Yuk main aja biar kita seneng lagi. Atau ketika kakaknya sakit, aduh aku sakit, menggigil, aku kedinginan gitu. Misalnya kakaknya seperti itu, adiknya bisa membantu mengambilkan selimut ataupun mengambilkan obat untuk kakaknya. Seperti itu yang bisa dilakukan kepada kakak atau kepada adik. Nah, kalau tadi kan sikap peduli yang dilakukan untuk anggota keluarga. Sekarang kira-kira ada lagi nggak ya sikap peduli yang bisa dilakukan di rumah? Ada yang tahu? Gini. Kalau ada bungkus permen di atas meja, kira-kira adik-adik apain? Diapain? Dibuang? Oke, dibuang kemana? Ke tempat sampah, betul. Jadi kalau ada bungkus permen di atas meja, bisa adik-adik ambil lalu dibuang ke tempat sampah. Dengan begitu, adik-adik menunjukkan rasa peduli kepada kebersihan rumah yang menjadi tempat tinggal adik-adik bersama dengan keluarga. Nah, kalau dalam keluarga saling menunjukkan sikap peduli, maka keluarga tersebut akan semakin saling menyayangi dan juga semakin saling mengasihi. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Ada yang tahu kita mau ngapain? Kita mau aktivitas. Ada yang udah siap untuk aktivitas? Sudah siap semua barang-barangnya? Yang sudah siap boleh angkat tangan? Wah, masih semangat banget nih ya adik-adik ya untuk ikut Bina Iman ya. Oke, sekarang sudah siap semua barang-barangnya, kita langsung ikut Kak Mio nanti
untuk aktivitas. Kira-kira akan bikin aktivitas apa ya? Yuk ke Kak Mia yuk! Halo adik-adik, jadi karena tema kita minggu ini adalah peduli terhadap keluarga, kita akan bikin aktivitas yang namanya caring hand. Jadi untuk bikin aktivitas caring hand ini, bahan yang pertama yang kita butuhkan itu adalah kertas. Bisa kertas apa aja, kertas yang ada di rumah, apapun itu bisa dipakai. Setelah itu kita butuh alat tulis. Di sini aku pakai pensil warna dan pensil biasa. Terus dan yang bahan yang terakhir yang kita butuhkan adalah kita butuh gunting. Nah, jadi langkah pertama yang kita akan lakukan untuk bikin caring hand adalah ini kertas. Kita siapin alat tulis kita. Terus setelah itu kita bakal jiplak tangan kita di atas kertas. Kita jiplak dan hasilnya bakal seperti ini. Kalau udah, kertasnya yang udah dijiplak tadi bisa kita gunting, pakai gunting. Kita gunting pelan-pelan, jangan sampai berantakan. Dan hasil akhirnya bakal seperti ini. Nah, kertas yang tadi udah kalian gunting bentuk tangan ini bisa kalian hias pakai pensil warna yang udah disiapin. Pakai pensil warna dihias bagus-bagusnya. Nah, hasilnya tuh bakal jadi kayak gini. Di tengahnya itu kalian kasih judul sesuai tema aktivitas kita kali ini. Judulnya caring hand di tengahnya. Bisa kalian hias sebagus mungkin. Kertas yang tadi udah dihias ini bakal adik-adik pakai untuk seminggu ke depan. Jadi apa sih yang bakal adik-adik lakuin? Jadi untuk sesuai temanya, kan tema kita minggu ini itu adalah peduli terhadap keluarga. Nah, jadi sesuai dengan judulnya juga, namanya caring hand. Jadi adik-adik tuh ini kan jarinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 hari ke depan, adik-adik tuh bakal ngelakuin 1 kebaikan per harinya. Nah, kalau misalnya adik-adik udah ngelakuin 1 kebaikan untuk 1 hari, adik-adik bisa tulis. Kayak contohnya nih, adik-adik udah bantuin orang tua menyiram tanaman. Itu kalau udah, adik-adik tulis di sini menyiram tanaman sampai ke hari kelima. Nah, di hari kelima kalau sudah, bisa adik-adik foto, lalu adik-adik post di Instagram. Selamat pagi untuk adik-adik Bina Iman semua, para pembina, para orang tua dari Bina Iman di Paroki Cilidung, Tangerang. Pertama-tama sebelum doa penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua kebaikan, ketulusan dan kerelaan dari orang tua yang sudah memberikan anak-anak mereka mau dibentuk, mau dibina, mau dituntun oleh para pembina Bina Iman di paroki kita yang tercinta ini. Terima kasih banyak juga untuk adik-adik semua yang dengan senang hati ambil bagian, aktif partisipasi, terlibat penuh dari awal hingga saat ini di kelompok atau grup Bina Iman ini. Terima kasih banyak atas semua waktu, pengorbanan, kerelaan dan juga talenta kalian yang sudah kalian bagi bersama di paroki kita ini. Mari kita tutup dengan doa penutup dan berkah. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu ya dalam nama Bapa. Semuanya sikap doa yang baik ya. Semuanya tangannya dilipat. Sebentar lagi kita akan bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah tanda iman kita. Sebelum berdoa dan
dipejamkan matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk semua berkat, rahmat yang kami terima secara khusus lewat kehadiran dari anak-anak kami, adik-adik Bina Iman di paroki ini. Terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan mereka semangat untuk menjawab pria mengikuti Bina Iman ini. Semoga berkat-Mu senantiasa hadir dalam hidup mereka, menuntun mereka, menjaga mereka. Berkatilah orang tua, keluarga, para sahabat yang senantiasa mendukung adik-adik kami ini. Jagalah mereka setiap hari, sertailah hidup pergumulan, harapan, dan kerinduan mereka. Berkatilah seluruh cita-cita mereka. Semoga dari hari ke hari mereka semakin teguh, semakin semangat menjadi putra-putrimu, menjadi anak Katolik yang sejati, yang mau setia mengikuti kehendak-Mu sendiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, saudara-saudari sekalian, orang tua, para pembina, secara khusus adik-adik dari Bina Iman ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa aktivitasnya dikerjain ya, lalu diupload ke Instagram, di tag ke @biasanberna. Oke, sampai jumpa di Bina Iman kita minggu depan. Dadah.